Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami dalam acara Serawung Podcast 524. Bersama saya Lolita dan rekan saya Rito. Kami merupakan asisten penyuluh pajak KPP Pratama Magelang yang hari ini akan menemani kawan pajak dalam Serawung Podcast. Dan tentunya kami sudah menyiapkan materi yang menarik nih Kak Rito. Pastinya. Nah, kira-kira apa sih materi tersebut dan kira-kira kenapa kita mengambil materi itu? Baik Kak Loli. Nah, untuk kesempatan kali ini Serawung Podcast membahas terkait hal-hal yang sering ditanyakan wajib pajak, khususnya wajib pajak KPP Pratama Magelang, baik di helpdesk maupun melalui WA Center KPP Pratama Magelang. Tidak lain tidak bukan mengenai SP2DK. Nah, di tengah masyarakat, SP2DK ini akrab disebut dengan surat cinta dari DJP. Dengan kesan yang mengkhawatirkan, jadi WP ini takut. Nah, seperti itu. Namun dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu SP2DK, kemudian bagaimana sih cara meresponnya. Nah, misalkan kita terima SP2DK, sehingga kekhawatiran masyarakat akan istilah SP2DK ini akan berkurang, seperti itu. Baik Kak Rito, jadi di lapangan ternyata banyak loh wajib pajak yang menanyakan terkait dengan SP2DK ini. Nah, kami sebagai petugas pajak ya tentunya akan menjelaskan apa itu SP2DK. Dan tidak jarang kawan pajak menanyakannya dengan sedikit panik. Betul. Karena menerima surat cinta ini. Nah, jadi kawan pajak untuk SP2DK itu singkatan dari surat permintaan data dan atau keterangan. Nah, sesuai dengan singkatan atau definisi tadi, jadi SP2DK ini adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak dan ditujukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meminta penjelasan atau klarifikasi atas data dan atau keterangan yang menunjukkan tidak akurat atau wajib pajak belum memenuhi kepatuhan perpajakannya. Seperti itu nih Kak Rito. Selanjutnya, kira-kira apa sih Kak Rito yang melatar belakangi diterbitkan SP2DK ini? Jadi seperti kita tahu bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut salah satu sistem, yaitu self assessment system. Apa itu self assessment system? Jadi wajib pajak dari pertama daftar terus langsung menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Nah, jadi dengan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak, perlu adanya pengawasan. Nah, DJP dalam hal ini mendapatkan kewenangan itu sebagai pengawas kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Nah, SP2DK ini dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak oleh otoritas pajak. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lalu apa saja sih penyebab SP2DK terbit ini Kak Loli? Baik Kak Rito, jadi pemicu SP2DK terbit ini bisa ditimbulkan oleh data internal maupun data eksternal nih Kak Rito. Misalnya oleh petugas pajak dilakukan pengawasan terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak. Bisa juga dilakukan eskalasi data dari omset yang dilaporkan di SPT tahunan PPH dengan pajak keluaran yang dilaporkan pada SPT masa PPN. Atau bisa juga dilakukan eskalasi atau ekualisasi, biaya-biaya yang dilaporkan wajib pajak di laporan keuangan dicocokkan dengan kewajiban PPH outputnya nih Kak Rito. Atau bisa juga karena petugas pajak melakukan pengecekan faktur pajak yang belum dilaporkan di SPT masa PPN-nya. Nah, itu untuk contoh-contoh pemicu data internal nih Kak Rito. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki pemicu dari data eksternal. Contohnya dilakukan penelitian terkait harta yang belum dilakukan pelaporan di SPT oleh wajib pajak. Nah, pihak eksternal ini juga banyak nih Kak Rito, bisa dari bank atau pihak-pihak lain. Siap. Jadi itu merupakan hal-hal yang menyebabkan kenapa SP2DK terbit. Nah, biar gampang saya tambahkan contohnya ya Kak Loli. Nah, tadi kan SP2DK terbit karena adanya data internal maupun eksternal. Nah, contoh yang pertama mungkin dari data internal gitu ya. Contohnya Pak Raka merupakan wajib pajak di KPPX. Nah, Pak Raka ini bergerak di usaha minimarket seperti itu. Nah, lalu Pak Raka ini telah melaporkan SPT tahunan 2022 dengan menuliskan omset sebesar 1 miliar dalam SPT-nya. Selanjutnya, DJP melalui AR-nya menemukan data pembelian dari faktur pajak masukan di tahun 2022 sebesar 4M.
Nah, oleh karena adanya perbedaan tersebut, AR menerbitkan SP2DK untuk meminta klarifikasi terkait data tersebut. Karena seperti kita tahu, untuk usaha minimarket seharusnya sewajarnya pasti data penjualan sama data pembelian harusnya tidak berbeda jauh seperti itu Kak Loli. Oleh karenanya AR menerbitkan SP2DK seperti itu. Nah, lanjut kalau contoh dari data eksternal. Nah, kita kan dapat data dari mana saja, mau dari bank, dari Pemda, dari luar negeri gitu ya. Nah, salah satunya contohnya adalah data terkait kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, gitu. Contohnya Pak Gembul merupakan BP di KPPY. Pak Gembul merupakan usahawan, melaporkan SPT tahun 2023 dengan omset 100 juta setahun. Jadi UMKM melaporkan omsetnya 100 juta setahun dalam SPT-nya. Namun DJP menemukan data kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Pak Gembul sebanyak 2 mobil dengan registrasi baru. Jadi mobil ini registrasi baru tahun 2023 dengan nominal harga kendaraan 1,5 miliar. Nah, di SPT tahunan Pak Gembul juga belum melaporkan harta kendaraan tersebut. Oleh karenanya AR menerbitkan SP2DK atas temuan data tersebut dan meminta klarifikasi terhadap Pak Gembul seperti itu. Jadi itu contoh-contohnya. Contohnya ada data internal, ada data eksternal yang berbeda dengan yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunannya. Nah, lalu Kak Loli, apabila kawan pajak mendapat SP2DK ini, apa sih yang harus dilakukan? Oke Kak Rito, jadi dari penjelasan Kak Rito tadi sebenarnya sangat penting ya Rito, kalau kita itu harus melaporkan SPT tahunan kita dan memenuhi kewajiban perpajakan kita agar kan pajak tidak mendapatkan SP2DK ini. Betul. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan kalau memang sudah terlanjur dapat? Nah, yang pertama kawan pajak jangan terlalu panik terlebih dahulu, karena sebenarnya SP2DK ini adalah surat untuk permintaan penjelasan atau klarifikasi Kak Rito atas data dan atau keterangan terkait dengan kewajiban perpajakan. Siap. Nah, yang terpenting adalah wajib pajak harus segera menanggapi SP2DK ini tentunya dengan jujur, dengan benar, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan data yang sebenarnya nih Kak Rito. Nah, SP2DK ini akan diterbitkan dan dikirimkan ke wajib pajak dalam waktu 3 hari kerja Kak Rito. Nah, bisa dikirimkan secara langsung, bisa juga melalui pos atau kurir, faksimiil, atau bisa juga secara elektronik melalui DJP online apabila memang tersedia. Nah, kalau misal kawan pajak sudah menerima SP2DK ini, kawan pajak harus segera menanggapi karena ada jangka waktunya juga. Nah, kawan pajak memiliki jangka waktu 14 hari nih Kak Rito untuk mengirim surat tanggapan. Nah, surat tanggapan ini bisa dikirim secara tertulis atau secara tidak tertulis. Nah, secara tertulis ini bisa disampaikan dalam bentuk SPT atau penyampaian surat langsung ke KPP, dikirim melalui pos atau jasa kurir, melalui faksimiil atau secara elektronik melalui DJP online. Nah, kalau tidak tertulis, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP Pratama Magelang secara tatap muka nih Kak Rito untuk bertemu dengan petugas terkait. Atau bisa juga melalui audio visual. Misalnya nggak bisa datang, nah kawan pajak bisa telepon nih Kak Rito. Karena biasanya di SP2DK sudah tercantum kontak person petugas yang terkait nih Kak Rito. Nah, SP2DK ini tentunya harus ditanggapi oleh kawan pajak dengan baik dan benar ya Kak Rito, seperti saya sampaikan tadi, dengan sebenar-benarnya, dengan data yang sesuai dengan keadaan wajib pajak saat itu. Nah, setelah surat tanggapan ini diterima oleh petugas terkait, akan dilakukan penelitian Kak Rito. Nah, hasil penelitiannya ini juga bermacam-macam. Nah, bisa disimpulkan tidak ada ketidakpatuhan, bisa jadi data atau keterangan tidak sesuai, bisa jadi wajib pajak tidak memberikan penjelasan, atau bisa juga ditarik kesimpulan adanya indikasi tindak pidana perpajakan. Nah, ini nih Kak Rito yang mungkin harus digarisbawahi kalau sudah ada tindak pidana nih Kak Rito. Nah, selanjutnya KPP akan merekomendasikan tindak lanjut hasil SP2DK ini dari kesimpulan tadi. Yang perlu diperhatikan juga di sini kawan pajak tidak hanya satu kali untuk memberikan tanggapan, melainkan bisa beberapa kali. Apabila masih rasa kurang kawan pajak bisa menyampaikan tanggapan di lain waktu seperti itu Kak Rito. Jadi
Ingat ya kan pajak, yang penting SP2DK yang diterima harus direspon dengan tepat dan sejujur-jujurnya. Betul. Makanya dari contoh yang sebelumnya, Pak Raka dan Pak Gembul wajib melakukan klarifikasi atau menanggapi atas hal-hal yang dikonfirmasi dalam SP2DK yang diterima. Iya. Seperti itu Kak Loli. Nah, yang penting juga kawan pajak diharapkan dapat menyimpan berkas atau arsip atau dokumen perpajakan. Nah, seperti nota pembelian, nota biaya, dan lain-lain. Mengingat untuk merespon SP2DK ini alangkah baiknya dilengkapi dengan dokumen pendukung. Jadi nggak cuma bicara saja gitu. Iya. Jadi kami pun atau dari Fiskus pun itu menerima penjelasan dari wajib pajak dengan baik. Seperti kita tahu bahwa daluarsa penetapan ketetapan DJP itu 5 tahun minimal. Dan apabila ditemukan tindak pidana pajak, maka daluarsanya menjadi 10 tahun. Jadi setidaknya kawan pajak itu menyimpan dokumennya 5-10 tahun. Jadi apabila dibutuhkan nanti tinggal dikeluarkan seperti itu. Nah, tapi Kak Loli sebenarnya yang datang ke helpdesk itu kadang bertanya juga nih, nah Mas, kalau SP2DK ini saya terima, berarti saya itu sebenarnya udah diperiksa ya? Nah, itu hal-hal seperti itu benar nggak sih Kak Loli? Oke Kak Rito, tentunya SP2DK ini beda Kak Rito dengan pemeriksaan pajak. Tapi keduanya saling berkaitan. SP2DK bukan merupakan proses pemeriksaan pajak. SP2DK juga bukan merupakan bentuk dari tagihan pajak. Karena SP2DK merupakan surat permintaan penjelasan saja Kak Rito atas data dan atau keterangan. Nah, tapi SP2DK ini bisa menjadi salah satu pemicu untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Maka wajib pajak di sini sangat penting untuk menyusun tanggapan SP2DK untuk mengurangi terjadinya resiko pemeriksaan pajak itu tadi Kak Rito. Nah, untuk pengertian pemeriksaan pajak ini sendiri nih, kira-kira apa ya Kak Rito? Nah, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, pemeriksaan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, dan sebagai hasilnya Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi tandanya kawan pajak itu dilakukan pemeriksaan pajak atau tidak diterbitkan tadi Kak Rito untuk memulainya, yaitu surat pemberitahuan pemeriksaan. Atau biasa kita singkat dengan SP2. Jadi SP2DK itu tidak sama ya dengan pemeriksaan, tapi berhubungan. Betul. Jadi apabila kawan pajak tidak tepat dalam menanggapi SP2DK tersebut, maka tidak menutup kemungkinan SP2DK itu berlanjut ke proses pemeriksaan. Seperti contoh tadi, ternyata memang Pak Raka tidak kooperatif dan tidak menjelaskan datanya dengan benar, lalu tidak kooperatif, lalu ditemukan datanya data konkret. Nah, itu kemungkinan besar apabila tidak merespon dengan baik dan tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan, itu bisa dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Jadi respon dengan tepat ya kawan pajak ya. Oke, baik. Nah, kayaknya cukup banyak ya Kak Rito ya penjelasan bincang-bincang kita terkait dengan SP2DK tadi. Nah, semoga materi podcast hari ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua kalau misal suatu hari nanti mendapat SP2DK. Jadi kawan pajak sudah tahu nih apa sih SP2DK itu dan apa yang harus dilakukan kemudian. Baik, kita cukupkan bincang-bincang Samun Podcast kali ini. Sampai bertemu pada Samun Podcast selanjutnya. Akhir kata, mari bersama kita laksanakan kewajiban perpajakan kita dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Karena pajak kuat, APBN sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.